Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anak sekalian yang Pak Dani cintai, Pak Dani banggakan, pada kesempatan kali ini sedikit akan saya kisahkan satu kisah seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Nah, sahabat ini adalah seorang yang senantiasa mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun perintah. Nah, suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah menunaikan sebuah tugas, dan akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rasulullah dengan masuk ke Madinah, ke kota Madinah, ke gang-gang kampungnya. Kemudian secara tidak sengaja Sa'labah bin Abdurrahman ini melihat seorang wanita yang sedang mandi, karena waktu itu rumah orang-orang Madinah atau Yathrib itu karena masih kuno, banyak yang masih terbuka. Nah, dia tidak sengaja melihat seorang yang sedang mandi. Nah, akhirnya kemudian beliau sangat menyesal, ya, berkata di dalam dirinya, saya sedang menjalankan sebuah tugas yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dia merasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dirinya diliputi sebuah penyesalan yang luar biasa. Maka setelah itu Sa'labah bin Abdurrahman ini pergi mengasingkan diri di perbukitan antara Mekah dan Madinah. Dia merenung di situ, kemudian beribadah dengan sangat khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian setelah sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kebiasaan mencari sahabat siapa yang tidak datang sholat. Maka Rasulullah menemukan Sa'labah bin Abdurrahman tidak ada. Di hari berikutnya Rasulullah kembali mencari Sa'labah bin Abdurrahman setelah sholat berjamaah, juga tidak ada. Dan di hari yang ketiga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, untuk mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Maka kemudian pergilah kedua mencari Sa'labah bin Abdurrahman sampai di perbukitan. Setelah bertanya dengan seorang pengembala, apakah kamu melihat seseorang dengan ciri seperti ini? Maka kemudian pengembala itu menunjukkan seseorang yang ketika malam meratap, menangis, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk dan sangat menyesal atas dosa-dosanya. Maka Umar dan Salman itu yang kita cari. Akhirnya betul, Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi menemui Sa'labah bin Abdurrahman di perbukitan antara Mekah dan Madinah, ya, ketika malam hari. Dan akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman ketakutan ketika bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, Sa'labah mengatakan, apakah ada wahyu yang turun mengenai perbuatan? Dia sangat takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, menurunkan firman-Nya berkaitan dengan perbuatannya. Maka kemudian Umar mengatakan tidak, tetapi Rasulullah ingin bertemu dengan Rasulullah mencari.
Maka kemudian Salabah bin Abdurrahman pun mengikuti Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi kembali ke Madinah. Dan Salabah bin Abdurrahman meminta kepada Umar untuk tidak bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Ketika Salabah mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah, maka ketika mendengar bacaan Quran Rasulullah, dia menangis ya. Sampai akhirnya kemudian Salabah bin Abdurrahman ini sakit ya, berhari-hari sakit. Akhirnya Rasulullah mendatangi Salabah bin Abdurrahman. Ketika didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ya dengan kasih sayangnya mengangkat kepala Salabah bin Abdurrahman dan diletakkan di pangkuannya. Tetapi Salabah selalu menarik kepalanya, ya, merasa tidak pantas berada di pangkuan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut sekali akan dosa-dosanya dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya setelah itu, setelah melantunkan kalimat syahadat, Salabah bin Abdurrahman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia. Dan yang menarik adalah ketika jenazah Salabah bin Abdurrahman hendak dikuburkan, hendak dikebumikan, maka Rasulullah berjalan sambil berjinjit. Mengapa sambil berjinjit? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berjalan sambil berjinjit? Ya, maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, ya, para malaikat banyak yang bertakziah, ya, ikut mengantarkan jenazah Salabah bin Abdurrahman berdesak-desakan sampai Rasulullah itu berjinjit karena saking banyaknya malaikat yang takziah. Inilah kemuliaan seorang sahabat namanya Salabah bin Abdurrahman. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Adalah bahwa Salabah adalah seorang sahabat yang sangat takut dengan maksiat, sangat takut dengan dosa, sehingga ketika beliau bermaksiat, melakukan dosa walaupun tidak disengaja, beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang mengantarkan dia menjadi seorang sahabat yang sangat mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut akan makom, kedudukan, ya, dari Rabb-nya, dari Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat sekembalinya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah kita terhadap dosa dan maksiat sekecil apapun. Orang mukmin itu melihat dosa, melihat maksiat, ya, seperti gunung Uhud yang hendak roboh, ya. Kemudian dia sangat takut dengan dosa itu. Sebaliknya, seorang yang munafik, dia melihat dosa seperti lalat yang hinggap di wajahnya, dan dengan sangat mudah dia menghalau lalat itu. Semoga kita termasuk orang-orang mukmin yang diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut yang amat sangat ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, sebagaimana sahabat Salabah bin Abdurrahman. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.